Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Natasha dengan NIM 11046230065, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat yang berjudul Gemari dalam Kearifan Lokal Budaya Maritim. Gemari merupakan singkatan dari Generasi Maritim Indonesia yang merupakan sebuah gerakan atau inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan potensi maritim di Indonesia. Gerakan ini fokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam bidang maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Selama berabad-abad, masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Indonesia telah mengembangkan berbagai tradisi, kepercayaan, dan praktik yang erat kaitannya dengan laut. Contoh kearifan lokal budaya maritim di Indonesia yaitu upacara adat 7 bulan di Pulau Bawean, Jawa Timur. Upacara adat 7 bulan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bawean yang menghormati laut sebagai sumber kehidupan dan tempat bernaungnya arwah leluhur. Pulau Bawean terletak di Laut Jawa memiliki budaya yang sangat dipengaruhi oleh laut dan kegiatan maritim. Upacara ini memiliki makna spiritual dan religius yang mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan dan laut atas berkah dan rezeki yang diberikan. Selain itu, ritual ini juga bertujuan untuk memohon keselamatan bagi bayi yang akan lahir, serta melibatkan doa dan harapan untuk masa depan anak tersebut. Selama upacara, masyarakat akan melakukan berbagai ritual seperti membersihkan dan menghias tempat upacara, membaca doa-doa khusus, dan memberikan persembahan kepada laut. Biasanya, ibu hamil yang sudah memasuki usia kandungan 7 bulan akan menjadi pusat upacara, di mana ia akan dimandikan dengan air laut yang telah diberkati. Contoh tradisi yang kedua yaitu tradisi Mabarung di Bali. Mabarung merupakan tradisi masyarakat pesisir Bali yang erat kaitannya dengan kehidupan laut. Tradisi ini mencakup festival perahu hias dan lomba menarik jaring ikan, yang menunjukkan keterampilan dan kerjasama masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut. Tradisi Mabarung mengandung makna kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat bekerja sama dalam kegiatan menarik jaring ikan dan menghias perahu. Selain itu, tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada laut sebagai sumber penghidupan dan perwujudan syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Selama festival, berbagai perahu dihias dengan dekorasi yang meriah dan berwarna-warni. Perahu-perahu ini kemudian diarak di laut sambil diiringi musik dan tarian tradisional. Lomba menarik jaring ikan juga dilakukan sebagai bagian dari festival di mana tim-tim dari berbagai desa bersaing untuk menangkap ikan sebanyak mungkin dalam waktu tertentu. Contoh yang terakhir yaitu kerajinan anyaman pukat di Kepulauan Riau. Kerajinan anyaman pukat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir Kepulauan Riau. Kerajinan ini memanfaatkan bahan baku alami dari laut seperti serat kelapa dan rotan yang diolah menjadi produk-produk fungsional dan bernilai seni tinggi. Kerajinan ini mencerminkan kreativitas dan kemandirian masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Anyaman pukat juga berfungsi sebagai simbol keberlanjutan, di mana bahan-bahan alami digunakan untuk membuat barang-barang yang berguna tanpa merusak lingkungan. Proses pembuatan anyaman pukat ini melibatkan keterampilan tangan yang tinggi, di mana pengrajin harus menganyam serat-serat alami dengan teknik khusus. Produk-produk yang dihasilkan seperti tas, keranjang, dan alat penangkap ikan tidak hanya digunakan oleh masyarakat lokal tetapi juga dipasarkan sebagai barang kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian manfaat melestarikan kearifan lokal budaya maritim. Yang pertama yaitu mempertahankan identitas budaya bahari sebagai bagian integral dari sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut melalui praktik-praktik kearifan lokal. Yang ketiga, memperkuat ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya maritim. Kemudian, peran generasi muda dalam melestarikan budaya maritim. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam melestarikan budaya maritim. Melalui keterlibatan aktif seperti pembelajaran, dokumentasi, dan publikasi, generasi muda dapat menjaga keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan yaitu festival budaya bahari, pameran, lokakarya, dan proyek berbasis masyarakat.
Dengan memberdayakan generasi muda, diharapkan muncul pemimpin-pemimpin baru yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.